Kemudian kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, ya. Yang ketiga adalah menjaga rahasia sang suami, ya. Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program yang berberkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kesehatan yang sempurna sehingga bisa terus beraktivitas sebagaimana biasanya. Di dalam pembahasan kali ini melanjutkan tema yang sebelumnya, yang masih tentang seri rumah tangga, di mana pada kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan adalah mengenai peran atau kewajiban seorang istri dalam rumah tangga menurut ajaran Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 223, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istri-istrimu bagikan sawah ladang bagimu, maka datangilah sawah ladangmu bila mana kamu sukai, dan kirimkanlah lebih dahulu kebaikan untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengannya, dan berilah kabar suka kepada orang-orang mukmin. Tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Ayat ini menjelaskan, ya, tentang bagaimana bukti nyata, ya, akan kemurnian dan kewibawaan bahasa Al-Quran. Dalam catatan kaki dari ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran begitu mengutamakan etika atau sopan santun, ya, dengan pembahasan yang begitu luar biasanya, karena masalah ini adalah masalah yang sangat peka, masalah yang sangat tabu, sehingga Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat sopan, ya, sangat mengutamakan harga diri dan juga harkat seorang wanita. Di sini disebutkan dalam kalimat singkat, istri-istrimu bagikan sawah ladang bagimu, ya. Sehingga dikatakan dalam catatan kaki tersebut atau penjelasannya bahwa seorang petani, ya, akan memilih tanah ataupun lahan, ya, yang bagus untuk menanam tanaman-tanamannya, baik itu padi ataupun tanaman yang lain, ya. Sehingga dengan lahan yang baik itu, dengan lahan yang bagus itu bisa menghasilkan panen yang baik, panen yang bagus, ya. Nah, begitu juga seorang istri yang baik, seorang istri yang soleha pun, ya, bisa menjadi satu wadah, ya, untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang soleh-soleha di kemudian hari. Nah, jadi begitu luar biasanya Al-Quran menggunakan bahasa yang penuh etika, bahasa yang penuh sopan santun, ya, sehingga bahasa yang tabu pun bisa dimengerti, bisa difahami, ya, tidak secara vulgar. Kalau kita kaji, ya, kalau kita telaah, di dalam Islam pun diajarkan ataupun sudah ada secara garis besar tugas ataupun kewajiban seorang istri, ya, dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, baik itu yang tertera dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Secara garis besar akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Di dalam Islam, ya, ataupun di dalam ajaran kita, ya, bahwa seorang istri soleha itu mempunyai kewajiban yang begitu besar, ya, untuk memajukan sebuah rumah tangga. Kita akan kaji bersama, ya. Yang pertama adalah
tugas ataupun kewajiban seorang istri adalah mendampingi suami dengan setia. Ya, istri soleha akan tetap berada di samping suami dalam setiap situasi ataupun dalam setiap kondisi, suka ataupun duka, ya, serta selalu menenteramkan hati suami yang mungkin sedang galau, ya, yang mungkin sedang ada masalah, ya. Istri tetap mendampingi ataupun memberikan support, memberikan semangat, ya, kepada suaminya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, tiap-tiap istri yang wafat, ya, dan diridhoi oleh suaminya, maka ia akan masuk surga. Ya, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maksud hadis ini adalah bahwa ketika dalam kehidupannya seorang istri selalu membuat suaminya ridho artinya mungkin senang, ya, bisa diartikan senang, ya, tenang hatinya, tentram hatinya, maka ketika sang istri ini wafat, ya, maka Allah Ta'ala memberikan ganjaran surga bagi istri tersebut. Jadi begitu luar biasanya, ya, bagaimana seorang istri yang selalu berbakti kepada suaminya, yang selalu mendampingi suaminya dimanapun berada, kondisi apapun, ya, sehingga ketika suami, ya, berangkat kerja, ya, diantar dengan senyuman, dengan doa, kemudian ketika pulang disambut dengan senyuman juga, dengan support, dengan semangat, maka begitu luar biasanya hati suami pun akan semangat, ya, akan terus menyayanginya, sehingga dalam mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya pun sang suami yang begitu semangat, ya, karena ada dukungan, ya, ada dampingan dari istri solehah tersebut. Kalau kita ibaratkan, ya, rumah tangga itu seperti sebuah bahtera, ya, yang sedang mengarungi sebuah samudra, ya. Supaya bahtera ini berhasil melayari samudra tadi, ya, maka nahkoda dan awak, ya, awak bahtera tersebut harus bekerja sama, ya, sehingga hal ini bisa terwujud tujuan ataupun destinasi dari bahtera tersebut. Begitu juga dalam rumah tangga, ya, kita lihat bagaimana kerjasama antara suami dan istri pun harus diutamakan, ya, dimana istri harus mengikuti suami sehingga tujuan dari bahtera rumah tangga pun dapat tercapai, ya. Apa itu? Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa suami, ya, adalah pemimpin ataupun imam yang mana makmumnya adalah istrinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, bahwa jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya atau kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang dia sukai. Ya, riwayat Tabrani dan Ibnu Majah. Jadi poin yang kedua, kewajiban ataupun tugas ataupun peran seorang istri dalam rumah tangga adalah mentaati suaminya, ya, dalam segala hal yang ma'ruf, ya, dalam segala hal yang baik. Berbeda ketika suami memerintahkan ataupun menyuruh sesuatu yang melanggar syariat, ya, yang melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala, maka istri berhak dan diizinkan untuk menolak. Tetapi selama suami memerintahkan ataupun menyuruh sesuatu yang ma'ruf, menyuruh sesuatu yang sesuai dengan syariat, perintah-perintah Allah Ta'ala, maka sang istri mempunyai kewajiban untuk mentaatinya, ya, untuk mengamalkan, melaksanakan setiap perintah-perintah dari sang suami tersebut. Kemudian kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, ya, yang ketiga adalah menjaga rahasia sang suami, ya. Istri yang soleha tidak akan membuka dan menyebarkan rahasia tentang hubungannya dengan suaminya kepada siapapun, ya, apalagi sampai menyebarkan kelemahan, ya, dan kejelekan suaminya kepada orang lain. Bahkan untuk urusan yang sangat pribadi pun, ya, tidak boleh disebarkan, tidak boleh diceritakan kepada orang lain, ya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya. Sesungguhnya seburuk-buruk derajat manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menyebarluaskan rahasia ataupun kekurangan istrinya
dan istri yang membuka rahasia kelemahan suaminya, lalu masing-masing saling menyebarkan, ya, riwayat Muslim dan Abu Dawud. Jadi dalam Islam, ya, sangat dilarang sekali, ya, suami istri menceritakan kelemahannya masing-masing kepada orang lain, ya, menceritakan kejelekannya masing-masing kepada orang lain. Tidak diizinkan, ya, kecuali kalau keduanya mempunyai kesepakatan, yang mungkin ada keluhan-keluhan dalam rumah tangga, ya, minta pendapat, mungkin ada kesehatan, ya, sudah lama menikah tidak punya keturunan, maka boleh menceritakan kepada dokter atau yang ahli dengan kesepakatan bersama. Tetapi kalau masing-masing saling menceritakan kelemahan, suami saya mungkin makannya suka banyak, istri saya makannya suka banyak, itu tidak boleh, ya. Masing-masing saling menyimpan rahasianya, sehingga satu dengan yang lain saling menutupi, satu dengan yang lain saling melengkapi. Inilah sebenarnya, ya, rumah tangga yang ideal. Kemudian dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah tidak akan memperhatikan wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya sementara dia masih membutuhkannya. Riwayat Hakim. Hadis ini menjelaskan, ya, bahwa seorang istri harus bisa bersyukur atau berterima kasih kepada suaminya, ya, karena suaminya sudah bersusah payah, sudah banting tulang, ya, dalam mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, suami juga sudah berjuang untuk mengemudikan, ya, sebuah bahtera rumah tangga agar tercapai, ya, tujuan dari rumah tangga yang harmonis, yang tentram, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga meskipun suami, ya, tidak memerlukan ucapan terima kasih, tidak memerlukan balas budi, ya, secara kasarnya, tetapi terima kasih seorang istri kepada suami akan membuat suami semakin mencintainya. Suami merasa dihargai dan dihormati oleh istrinya, sehingga akan lebih semangat lagi dalam mencari nafkah, akan lebih besar lagi rasa cinta, rasa sayangnya kepada sang istri. Nah, jadi poin yang keempat, kewajiban seorang istri kepada suami adalah selalu berterima kasih, selalu berdoa untuk suaminya, ya, sehingga dalam mencari nafkah diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keselamatan. Kemudian, ya, kewajiban dan tugas seorang istri dalam rumah tangga yang kelima adalah mengurus rumah tangga. Ya. Seorang istri harus berusaha menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman dalam rumah tangganya, ya, sehingga suami dapat melaksanakan kewajiban agama dan dunianya, ya, dengan baik, ya, dengan tenang, ya, tanpa ada pikiran-pikiran yang mengganjal, ya, dalam melaksanakan semua aktivitasnya. Ingat pesan Rasulullah SAW, ya, sebaik-baik wanita ialah bila engkau pandang dia menyenangkan, ya, bila engkau perintah dia mentaati, dan bila engkau tidak ada dia menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatannya dan juga menjaga hartamu. Ini tertera dalam An-Nasa'i. Maksudnya adalah bahwa kondisi ketika dalam kondisi suami sedang keluar mencari nafkah, ya, maka istri di rumah dapat mengurus rumah tangganya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keriduan, ya, semata-mata adalah untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Sehingga dengan menjaga harta suami itu baik menjaga rumah, ya, menjaga seisi rumah, begitu juga dalam menjaga anak-anak, ya, sehingga dan juga menjaga kehormatan dirinya sendiri, ya, sehingga ketika suami berada di luar untuk mencari nafkah, suami bisa fokus, ya, suami bisa tenang tanpa khawatir dengan kondisi rumah, juga khawatir dengan keadaan anak-anak, karena sang istri, ya, di rumah begitu luar biasa mengurus rumah tangganya dan juga dalam menjaga ataupun mengurus anak-anak, ya, sehingga kondisi ini pun, ya, saling mengisi, ya, saling melengkapi. Suami bertugas mencari nafkah tadi, kemudian istri pun mengurus rumah tangga dan juga menjaga anak-anak. Selanjutnya, tugas dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, ya,
yang terakhir dalam pembahasan ini ya, adalah mengurus anak-anak ataupun mengasuh anak-anak. Seorang istri yang soleha tentu akan menjaga dan tidak akan menyia-nyiakan amanat Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka, ya, kepada suami istri, yaitu apa? Adalah anak-anak. Sehingga dalam hal ini ya, ketika nanti di hari kiamat ya, akan diminta pertanggungjawaban bagaimana mereka dalam mendidik ataupun mengasuh anak-anak. Ya, sebenarnya tugas istri ini ataupun seorang ibu sangat berat ya. Tetapi jika dilaksanakan, diamalkan dengan penuh keikhlasan ya, dengan semata-mata bersyukur karena Allah sudah memberikan karunia ya seorang anak ya, keturunan, maka kondisi berat seberat apapun ya tetap akan dilaksanakan ya, sehingga dalam mengasuh, dalam mendidik anak-anak ya akan baik ya. Kenapa? Karena seorang ibu mempunyai peran yang sangat vital ya, walaupun sebenarnya tugasnya sama ya, seorang suami ataupun seorang ayah pun sama dalam mendidik ataupun mengasuh anak-anak. Tetapi secara waktu ya, mungkin ketika suami lebih banyak di luar untuk mencari nafkah, maka seorang istri atau ibu lebih banyak waktunya ya untuk mengasuh ataupun mendidik anak-anak ya, sehingga ketika anak-anak diberikan pendidikan, diberikan pengajaran ya yang baik, maka seorang anak akan bisa berbakti ya, berkhidmat kepada agama di kemudian hari nantinya. Begitu juga bisa berbakti kepada orang tua ya, sehingga jika ini semua bisa terjadi ya, maka insya Allah Ta'ala keturunan yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada suami istri ini akan menjadi keturunan yang menjadi penyejuk mata bagi keduanya. Inilah ya beberapa contoh dari kewajiban seorang istri sesuai dengan ajaran Islam. Ya, secara garis besar saja sebenarnya masih banyak ya, masih banyak kalau kita jabarkan satu persatu masih banyak. Tetapi secara garis besar ya, inilah beberapa contoh tugas ataupun kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga menurut ajaran Islam ya. Intinya adalah jika semua ini dapat diamalkan ya, jika semua ini dapat dilaksanakan oleh seorang istri di dalam rumah tangganya ya, maka insya Allah rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang ideal ya, rumah tangga yang sesuai dengan sabda Nabi, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Karena seorang istri ya dengan suaminya ya bisa saling bekerja sama, sehingga dalam kesempatan yang lalu disampaikan tentang tugas ataupun kewajiban suami ya sudah jelas. Begitu juga sekarang tugas dan kewajiban istri, maka jika digabungkan, saling mengisi, saling melengkapi, insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah pun dapat terwujud. Intinya ya, seorang istri dan seorang ibu sangat vital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.